Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Ya, kali ini kita ingin menyoroti masalah, bukan politik lagi nih, ini masalah ekonomi kita nih ya. Karena sudah fix nih, sudah secara sah dan meyakinkan, sudah bisa dipastikan, nggak ayal-ayalan lagi, nggak debat lagi bahwa memang kita sudah memasuki resesi. Karena sudah dua kuartal berturut-turut ya kontraksi begitu. Bahkan ini ya yang menjadi perbincangan kita kali ini, bagaimana atau apa yang harus dilakukan pemerintah maupun publik ya, dan apakah perekonomian ini bisa rebound nantinya begitu, apa yang harus dilakukan, dan ini apa juga akan kita kaitkan nanti ya bagaimana dengan ketahanan pangan kita begitu. Baru-baru ini kita dengar bahwa Jokowi memerintahkan Prabowo untuk menanam singkong ya, seperti apa ini, apakah mampu memperbaiki ketahanan pangan kita. Kita akan berbincang dengan narasumber. Saat ini ada Profesor Antoni. Halo Prof. Selamat sore, apa kabar? Baik. Kemudian ada new member ini, Kak Didi Rahbini. Halo, apa kabar Kak? Ya oke, saya dipaksa nih. New member, old leader. Nah, selanjutnya ini old member ya. Karena memang banyak yang ngefans di YouTube channel saya, kalau sudah muncul ini banyak yang komen. Bahkan kemarin ini Kak Rocky ya, ada yang komen supaya Kak Rocky ini dijadikan Sekjen PBB saja. Iya, saya udah kirim surat ke Yusril Iza Mahendra supaya saya dipertimbangkan. Gak mau kalah aja sih. Tetap ya nggak mau kalah. Ya, langsung saja kita mulai. Saya ke Profesor Antoni. Nih, ya Prof. Sebelumnya memang ada perdebatan, ada yang mengatakan bahwa kita belum resesi, tapi sekarang sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Memang kita sudah memasuki resesi. Nah, selanjutnya what next ini, Prof? Ya, ini Menteri Keuangan kita kan sangat terlambat ini. Sebenarnya resesi itu kita sudah tahu, jadi tidak perlu nunggu-nunggu lagi sampai akhir September lah kita baru tahu ini resesi gitu. Ini sangat terlambat. Tidur, Ya. baru bangun tidur. Nah, harusnya itu udah dari dulu. Seandainya pun jadi rakyat sudah dikasih tahu bahwa ini kita dalam keadaan ekonomi susah, maka apa yang harus dilakukan. Jadi jangan seolah-olah bahwa wah kita masih mau menjadi superhero, bahwa Indonesia satu-satunya yang tidak masuk resesi. Ini yang sangat sulit sekali gitu. Jadi kalau kita lihat resesi ini sudah mulai dari Januari. Jadi kalau kita mengakui sekarang, jadi artinya kita mundur 6 bulan. Jadi resesi itu awalnya 6 bulan, karena kan 2 kuartal kan berturut-turut. Tapi waktunya itu sudah dari bulan pertama. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, menurut definisi yang benar, itu adalah sudah dari Januari kita itu sudah masuk resesi dari Januari sampai sekarang. Kalau Q3 ini kita masih juga negatif terhadap Q2, maka kita 9 bulan. Dan saya perkirakan ini akan cukup panjang, karena di Indonesia ini ketahanan fiskal kita ini sangat buruk sekali. Sangat buruk dalam arti bahwa pemerintah ini tidak berdaya untuk memberikan stimulus. Untuk memberikan stimulus saja, ini harus minta kepada Bank Indonesia, ya burden sharing lah atau apapun begitu, langsung diminta kita punya Bank Indonesia beli di pasar primer dan sebagainya. Jadi ketahanan fiskal kita ini sangat rendah, sangat lemah. Pertama, terus kedua, kebijakan ekonomi kebijakan moneter kita ini sangat lemah. Seharusnya suku bunga ini sudah turun. Tetapi Bank Indonesia masih belum menurunkan suku bunga ini. Ya, sekarang kita bilang suku bunga kredit ada yang masih di atas 10% rata-rata, ada yang di 12%. Dan ini kebijakan moneter apa bahwa suku bunga di tengah krisis masih di atas 10%. Ini kan sangat aneh sekali gitu. Jadi kita sangat terlambat sekali. Karena kebijakan moneter kita tidak mendukung. Nah, kenapa kebijakan moneter kita tidak mendukung? Karena sektor real kita
itu sangat lemah sekali. Kita ini tersandera karena transaksi berjalan kita itu defisit. Jadi fundamental ekonomi kita itu sangat lemah. Jadi kita sangat defisit dan kita tergantung dari utang luar negeri. Kalau suku bunga diturunkan, maka tidak ada yang mau membeli, asing tidak mau membeli obligasi pemerintah. Jadi rupiah ini akan anjlok. Nah, jadi Bank Indonesia tertahan di situ, tidak bisa memberikan kebijakan moneter yang benar, dan ini akan memperlambat kita punya pemulihan ekonomi nasional kita. Nah, ini yang saya khawatirkan. Ini akan bisa panjang sekali. Nah, ini Kak Didi, sependapat dengan pendapat Kak Antoni tadi ya, bahwa bukan hanya pandemi yang akan berlangsung sangat panjang, tapi juga resesinya. Ini yang punya kredit cicilan pasti tahu ini ya, nggak turun cicilan bunganya ya, tetap aja sudah seperti ini. Nah, suku bunga tidak turun, tapi ini sepertinya BI dihadapkan dua pilihan. Mau nanti uang rupiah yang anjlok itu ataukah menurunkan suku bunga dan lain-lain. Ini selalu menjadi perdebatan. Kalau menurut Kak Didi harusnya apa yang dilakukan? Ya, sebelum menurunkan suku bunga dan lain-lain, saya diberi akses dulu PowerPoint. Bisa nggak? Begini, sebelum kita itu metaforanya, ini kan berpikir seperti RG ya. Jadi metaforanya krisis sekarang ini seperti ember bocor, ya. Nah, ember bocor itu kan yang membocorkan kan COVID. Nah, logikanya yang terbaik itu adalah mengutamakan menyelesaikan pandemi dulu, ya. Walaupun juga tetap yang ekonomi kan bisa ada transformasi ke digital, ya. Karena tidak ikut logika seperti itu, ini klub yang kurang akal kan, kata RG. Maka itu kebalik-balik ya enggak, walaupun ngomongnya kesehatan nomor 1 tapi pilkada jalan terus ya. Dan macam-macam itu ya, dan itu jadi ladang pembantaian. Coba kita lihat ini yang grafik saya, perhatikan ini sejak April itu Taiwan, Korea, memang Australia ini memuncak lagi kan, tapi tetap itu cuma ratusan ya kasus per hari ya. Ini belum termasuk yang di DKI itu. Ya, terganggu. Ini luar biasa grafiknya dibandingkan oleh negara-negara lain. Suaranya dikuburkan sesuai dengan protokol COVID. Ini tetangga kita ya. Kenapa? Suara saya oke ya? Sekarang nah, jadi ini grafiknya. Nah, jadi grafiknya dibandingkan negara tetangga yaitu Thailand, Taiwan, Vietnam, mau ditambah Australia, mau ditambah New Zealand, mau ditambah macam-macam ya, itu kita itu mengkhawatirkan ya. Jadi ini ya, boleh saya sedikit berbeda dengan RG, bahwa Jokowi itu memimpin infrastruktur jalan ya. Kenapa jalan ya? Tinggal perintah saja di APBN sudah tersedia semua ya. Tapi di dalam memimpin krisis seperti ini kan itu komplikasi dan memerlukan satu kepemimpinan yang diuji ya enggak. Ini gagal di sini ya. Jadi kemarin itu mungkin Luhut marah-marah, virusnya pergi, mungkin turun ya enggak apa. Jadi karena marah-marah jadi pergi. Nah, jadi selama ini tidak diselesaikan, jangan berharap, jangan bermimpi kita bisa menyelesaikan krisis ekonomi ya. Jadi sekarang metafora saya seperti Pak Antoni tadi, bahwa dikurangi bisa ya. Kita kurangi ya, tidak seperti masa normal ya. Tapi kalau ini tidak diselesaikan maka akan tidak beres ya. Ini kita belum tahu ya, Australia itu sudah wave kedua turun lagi. Ini baru satu aja belum selesai ya. Belum nanti puncaknya di bawah ya. Jadi ini pemerintah itu kehilangan, memang kepemimpinan itu diuji ya pada saat krisis ya. Dan ini menunjukkan kegagalan mengatasi pandemi ini sehingga jangan percaya bahwa ekonominya akan bisa diselesaikan ya. Jadi itu kira-kira pendapat saya, dan untuk yang basic dasar pangan, komunikasi, dan saya juga mengajar sekarang semuanya dari rumah ya. Belum sempurna. Itu Mbak Rahma ya. Jadi intinya cuma bahwa intinya pokoknya pandeminya dulu lah diselesaikan begitu ya. Tetapi yang utama mengatakan tidak dicawe-cawe, tetap bahwa tapi yang utama itu kan metaforanya ember bocor.
Nah, ini Kalau ember bocor, kita, waduh ini kesini, itu sama data. Dan utang sekarang itu gila-gilaan. Nah, ya tadi itu kata Profesor Antoni tadi ya bahwa memang 139 triliun yang di 10 triliun. Tahun lalu direncanakan 625 triliun. Itu untuk apa? Untuk bayar utang pokok ya. Pokoknya itu kira-kira 470 sampai 500 triliun bayarnya. Bunganya kira-kira 275. Itu sehingga presiden yang akan datang kalau RG menjadi presiden siap-siap dengan tumpukan utang. Itu pasti menjadi Ditumpuknya di ember tuh. bocor lagi. Silakan langsung aja nih Kak Rocky warisan ini. yang sangat dahsyat. Gitu ya, Ya. Mbak Rahma ya. Iya, Kak Rocky ini sudah siap ini ember bocornya. Iya, itu ember bocor masih bisa ditambal. Yang nggak bisa ditambal kalau otak bocor, itu bahayanya kan. Dan oke, saya nangkep pesan metodologis dari dua teman saya, Pak Antoni dan Didi itu. Dan memang orang akhirnya mau cari keterangan di luar keterangan pers istana. Karena keterangan pers istana itu yang ibarat ember bocor. Semakin banyak dia ngoceh di situ, semakin bocornya gede. Jadi nggak ada yang percaya bahwa ember itu bisa dipakai sebagai tempat menampung air bersih. Itu air kotor semua isinya. Jadi selalu ada semacam keterangan yang memang disembunyikan oleh istana itu soalnya itu. Figures, numbers, statistik diterangkan dengan metodologi yang ketat oleh pakar yang independen itu. Dan saya percaya seluruh keterangan setiap hari dari Didi dan Antoni. Yang jadi soal adalah saya pernah baca buku dulu judulnya Economics Doesn't Lie. Ilmu ekonomi tidak pernah berbohong gitu. Yang berbohong adalah Minister of Economy, Menteri Perekonomian yang berbohong. Karena dia berpikir politis, bukan berpikir metodologis. Itu soalnya. Nah kalau kita mau jujur, biarkan pemerintah ngoceh, tetapi second opinion dari intellectuals, dari akademisi, itu jadi bahan pelajaran untuk pers. Supaya pers punya perbandingan. Yang terjadi adalah kebanyakan pers mainstream itu tidak mau dengar keterangan akademis dari Didi, dari Antoni. Jadi itu sebetulnya intinya. Oke, saya perhatikan tadi grafik dari Didi Rahbin itu. Jadi terlihat di situ bahwa seolah-olah pemerintah ingin menerangkan, dan itu paralel dengan keterangan Pak Doni Murnado tadi, bahwa COVID itu dalam seminggu ini menurun, real cases-nya itu. Tapi di dalam grafik tadi diperlihatkan bahwa real cases itu bisa menurun kalau testingnya juga dikurangi. Jadi gampang aja kan. Kalau mau bikin angkanya 0 betul-betul, ya bikin aja testing yang nggak dibuat-buat, sehingga pakai testing yang direkayasa di dalam modeling yang dibikin oleh BIN, yang dibongkar oleh majalah Tempo misalnya. Jadi selalu ada testingnya itu udah kecil, itu pun tinggi hasilnya. Yes. Kecil aja testingnya udah tinggi, apalagi gede. Ya, apalagi ditambah testingnya kan. Jadi itu soal pertama tuh. Kenapa begitu terjadi? Karena dari awal Presiden ingin agar supaya angka COVID itu adalah angka intelijen. Kan itu nggak berubah sampai sekarang kan. Sehingga nggak bisa diakses oleh researcher misalnya. Tetapi begitu ada seorang dokter epidemiologis keluar dari tim, maka orang percaya bahwa pasti ada protes terhadap cara perhitungan dalam soal apapun. Karena bagaimana mungkin seorang ahli keluar dari gugus tugas itu hanya karena tidak melihat progres di dalam upaya untuk penanganan COVID. Jadi itu soalnya. Nah sekarang soal resesi tadi diterangkan oleh Pak Antoni. Seluruh keterangan itu sebetulnya resesi soal biasa aja kan, itu siklus ekonomi. Tetapi problemnya adalah resesi itu sekarang bergandengan tangan dengan krisis politik, dengan krisis legitimasi. Nah, kepanikan pemerintah justru pada krisis legitimasi, bukan pada krisis ekonomi itu. Karena dianggap bahwa krisis legitimasi bisa meruntuhkan rejim. Padahal hal yang standar kalau diterangkan pada publik, diakses angkanya oleh investor, maka rasionalitas akan pulih. Sehingga pemerintah nggak usah gugup dan gagap gitu. Jadi
Saya kira itu soal kita hari ini, sehingga orang nggak percaya seberapapun quantitative easing, di-easing berapapun kuantitas dari peredaran uang, tetap orang menganggap bahwa ini adalah manipulasi pemerintah. Apalagi orang menganggap burdennya itu diberi pada Bank Indonesia dan separuh ditekan secara politik. Kan itu yang membuat orang yang masuk akal menganggap bagaimana mungkin sesuatu yang independen bisa betul-betul menghasilkan keterangan yang masuk akal kalau variabel politiknya kuat sekali. Jadi itu soalnya itu sebagai apa namanya? Biasa disebut apa BI itu the last resort, itu bisa jadi the lost resort. Resort yang hilang, bukan resort terakhir, itu lost resort. Jadi permainan opini itu yang sekarang membebani orang yang ingin menghidupkan harapan bagi Indonesia. Jadi orang nggak lihat bahwa presiden dulu oleh majalah Time disebut the new hope, sekarang betul-betul the new hopeless itu, karena berubah terus kebijakannya dan nggak ada pola gitu. Saya kira itu. Nggak semua orang kali Kak Rocky, nggak semua orang, masih ada yang berharap bahkan menganggap hebat begitu ya. Nggak semua orang hopeless sebenarnya, Kak Rocky aja kali yang hopeless. Dan TV realita. Baik, saya ke mancing-mancing tadi tuh. Ya, saya ke Kak Antoni ya. Menarik tadi kata Kak Rocky, economic doesn't lie begitu. Masalahnya it's not just economic. Ini juga ada krisis politik. Nah, ini yang biasanya suka bohongnya kan di sini. Nah, apakah ini yang juga menjadi burden begitu, Kak Antoni? Iya, jelas itu bahwa sekarang kan kalau orang melihat bahwa apa yang akan terjadi, ya resesi sudah di depan mata, sebetulnya udah dari 3 bulan yang lalu, tetapi kita masih seolah-olah mencoba, ya kita perkirakan masih plus 1 sampai -1 begitu. Ini kan investor juga kan akan melihat nih apa gitu kemampuannya, membaca data aja tidak mampu, ini kan bisa menjadi bumerang. Kan? Kalau menurut Kak Antoni kira-kira minus berapa ini? Ini sudah tanggal 28 sekarang, kira-kira minus berapa? Sebentar lagi ada pengumumannya nih. Kalau saya perkirakan, sebetulnya bukan dari yang sekarang aja, saya sudah perkirakan dari sekitar 1 bulan yang lalu, dari awal Agustus lah. Itu minus kita itu adalah dibandingkan dengan Q3 juga, itu -4 sampai -7. Itu perkiraan saya. Kenapa -4? Kalau -4, artinya ekonomi Q3 itu lebih baik sedikit dari Q2. Kalau ekonomi Q3 sama dengan ekonomi Q2, besarnya PDB-nya, itu kita -8,51. Itu saya sudah hitung. Karena apa? Base year PDB di Q3 itu lebih tinggi dari Q2 di 2019 gitu. Jadi ini akan lebih, kalau ekonominya sama, PDB-nya sama, Q3 sama dengan Q2, maka itu akan -8,51. Nah, saya menganggap ini akan naik sedikit lah di Q3 ini. Tetapi itu pun belum tentu. Jadi -4 sampai -7, menurut saya ini adalah cukup konservatif. Yang saya khawatirkan adalah Q3 lebih rendah dari Q2. Dan itu artinya apa? Artinya kita bisa -10. Itu berapa hari lagi kita akan tahu jawabannya ini ya? Nggak, sayangnya 1 bulan setengah lagi, karena kita pengumuman PDB kita itu adalah tanggal 5 di bulan 11. Ini kan yang dulu-lulur waktu kan. Supaya digitnya bisa berubah tuh kalau diulur. Nah, iya. Nah ini mungkin Kak Didi. Jadi apa yang harus dilakukan menurut Kak Didi selain pandemi ya? Tapi ini kan itu pemerintah ya untuk menangani pandemi. Publik di tengah resesi ini banyak yang panik kemudian. Saham ada panic selling segala macam lah, panic buying dan lain sebagainya. Kalau resesi itu kan niscaya. Kalau niscaya itu kan pasti akan terjadi ya. Regardless itu -4 atau -7 atau apa ya. Dan yang positif malah negara-negara terbelakang ya di Afrika yang positif ya. Jadi niscaya itu harus kita terima
karena memang ada faktor COVID yang utama tadi ya. Kalau saya menguji anak-anak S1, S2, ya, S3 itu kalau faktor-faktor pertumbuhan kan puluhan banyak. Sekarang faktornya cuma satu aja, COVID. Makanya saya sampaikan tadi, COVID ini menjadi utama dan harus diutamakan. Tapi kan kebalikannya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama menurut saya kesehatan COVID itu satu. Yang kedua faktor pangan itu sangat penting ya. Dan pangan ini sekarang sudah relatif usaha kecil itu bisa menyesuaikan diri. Contoh ya, misalnya saya mau ngambil talas dari Bogor. Kemudian mereka dari petani kan nggak ada yang mengantar ke sini. Sekarang sudah mulai ada ya aplikasi atau yang mengambil dari talas dari petani itu disampai ke rumah kita dalam bentuk mentah. Dan itu kreativitas berjalan dengan cepat sekali. Ya. Aplikasi apa itu, Kak Didi? Kenapa? Ada namanya apa ya? Itu nanti saya cek ya saya ini. Saya tidak hafal karena memori saya kan sudah terbatas usia lah. Sama dengan RG kan. Itu usia sudah. Yang penting nggak bocor. Yang kedua itu masalah bandit. Jadi dalam situasi chaos itu banditnya makin banyak ternyata seperti tahun 98. Itu saya kasih teori sedikit ya, sedikit agak masuk kelas ya, Mbak Rahma ya. Kan itu kan kayak backdrop itu antara warung atau kelas tuh. Ini narsum kok ngeritik backdropnya. Host, gimana sih? Ya lanjut. Teori kekuasaan menurut Olson ini pemenang Nobel dalam bidang ekonomi dari anarki ke demokrasi. Nah asal muasal dari kekuasaan itu di awal anarki itu dari bandit. Jadi banditlah di masa anarki itu menjadi penguasa karena belum ada rule of law, belum ada aturan main dan seterusnya. Nah bandit itu pertama disebut roving bandit, bandit yang berkeliling masuk ke desa ada harta benda dirampok, dihabisin, diambil, muter ke tempat lain diambil ya. Nah bandit yang ini kata Olson itu bandit yang goblok. Sebab kalau itu habis resource-nya, dia ikut mati juga. Nah lama-lama banditnya menjadi pinter. Karena dia pinter itu lalu jadi menetap, jadi roving bandit. Nah, dengan menetap itu, hanya separuh yang diambil. Lewat pajak yang dipaksa, sehingga dia hidup. Sebagian orang hidup, dia dapat hidup. Tapi masuk ke tahap berikutnya, menjadi demokrasi. Ya. Jadi bandit itu sudah mulai berbudaya, beradab, sudah mulai beradab. Nah, ini yang dikritik terus oleh RG kan, jadi dengan beradab itu jadi negarawan, jadi macam-macam. Tapi dalam krisis ini itu mulai menjadi bandit lagi. Itu terjadi tahun 98 dan mulai sekarang. Kalau boleh saya ini ya, ini punya saya masuk nggak ini? Masih Ya. Masih bisa. Keluar nggak? Belum keluar ya. Jadi apa namanya? Keluar nggak? Enggak ya? Sebentar ya. Jadi dengan situasi seperti itu ya, maka Masih bisa. banditnya itu makin banyak ya. Ketika makin banyak, maka yang digarap itu APBN ya. Dan APBN itu sekarang semakin gendut seperti yang saya sampaikan ini. Ini mudah-mudahan ya, coba nih. Mas Antoni tolong perhatikan ya. Masuk Ya. Mas Antoni ya, perhatikan ya. Ini zaman Jokowi itu berutang tidak dikendalikan utang nih maunya dia. Memang ada waktu sebenarnya tahun 2019 saja ya. Utang yang dibikin oleh pemerintah di APBN itu hampir 1.000 triliun, 921. Untuk apa itu? Untuk membayar 475 hutang pokok ya. Ya, selain hutang pokok dia harus membayar bunga 275 ini. Ini kursor saya kelihatan ya. Ya. Ya, ini tambah ini plus yang lain ya. Plus untuk pembangunan dan seterusnya. Tahun 2020 rencananya itu diturunkan jadi 625. 625 ya. Tapi karena Covid dinaikkan lagi 1530. Nah, ini untuk apa? Untuk supaya bancakannya banyak ya. Nah, contohnya sekarang itu kan yang kecil-kecilan, yang yang liliputan itu pesta-pesta di Pulau Bintan. Sekarang kan semuanya ke sana itu bermewah-mewah. Alasannya untuk spending. Tapi ini berbahaya ya. 1.530, tapi pengumuman Sri Mulyani kemarin 1.439. Ini luar biasa dan akan mewariskan utang yang luar biasa. Dan ini
merah ini akan menjadi objek perbanditan, ya. Oh banyak itu kredit macam-macam banyak sekali, dan ini tidak ada, dan Menteri Keuangan kalau dibahas soal ini itu sangat sensitif sekali, ya. Dan ini tidak bisa diubah oleh DPR. Kenapa? Karena DPR sudah hilang, hak budgetnya sudah hilang, ya. Tidak bisa lagi ngubah dengan Perpu, ya. Dia tidak bisa lagi merubah angka-angka. Ini tergantung pemerintah 100%, ya. Begitu Yang Mulia Excellency RG, ya. Penjelasan saya pakai PowerPoint, ya. Walaupun dikritik PowerPoint itu dikritik luar biasa. Tapi Kak Didi, sebenarnya Juga tadi PowerPoint, ya. sebenarnya nih kalau jujur Kak Didi, super banditnya sekarang itu siapa? Ya nantilah, jangan nunjuk hidung lah, pelan-pelan, ya. Ya, Ya itu sudah mulai, pelan-pelan sudah dihitungkan. Makanya sekarang kan Bank Indonesia kan undang-undangnya mau direvisi. Ya betul lah. Dari sebagian itu adalah itu dari hasil pencetakan uang, yaitu beli langsung di pasar primer, di pasar perdana. Itu pertama. Lalu kalau kita lihat yang namanya burden sharing, ya, itu akan berlanjut ke 2022 burden sharingnya. Itu ada beberapa lah yang harus dimintakan bantuan kepada Bank Indonesia. Harusnya Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga, otomatis membantu pemerintah. Tetapi suku bunga tidak diturunkan. Dan ini kegagalan pemerintah di dalam membukukan transaksi berjalan, ya, kita defisit terus, sehingga artinya apa? Defisit transaksi berjalan, itu kan berarti kita harus utang. Kalau begitu tidak ada asing yang mau utangin, langsung itu rupiah anjlok. Nah, sehingga sekarang ini sudah beralih kita. Kita kan banyak sekarang investor yang profesional, korporasi, itu sudah mengurangi untuk membeli surat utang negara. Mau tidak mau, pemerintah sekarang mulai bilateral, mulai multilateral. Jadi kemarin dulu ya, itu ADB, ya, Asian Development Bank, dan itu banyak yang mulai ke sana gitu. Dan kalau itu tidak kuat lagi, maka mau tidak mau itu akan menjadi multilateral, akan menjadi ke IMF. Gitu. Dan ini kita tinggal menunggu waktu saja. Harusnya pemerintah itu memang sekarang ini membiarkan sedikit, jangan utang luar negeri diperbesar hanya untuk mempertahankan rupiah. Suku bunga tinggi itu ada dua hal. Pertama adalah untuk menarik asing membeli surat berharga pemerintah supaya obligasi bondnya, ya, yieldnya itu supaya menarik terus. Dan kedua adalah ya kita harus melayani mereka. Dan yang lebih parah lagi adalah ini ekonomi kita tertahan. Jadi inilah saya bilang bahwa ketidakmampuan pemerintah untuk merestrukturisasi sektor real, sektor fiskal, tetapi akhirnya mengambil jalan pintas sektor moneter yang ditekan supaya mereka itu bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya, bisa minjam kepada Bank Indonesia sebanyak-banyaknya dengan melakukan seperti apa revisi dari undang-undang. Yang pertama adalah ada isu mau diaktifkan lagi Dewan Moneter. Ini sangat luar biasa. Lalu banyak kritik dan sebagainya, dan saya banyak interaksi dengan beberapa anggota DPR dan saya kritik terus. Saya bilang ini melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar TAP MPR dan sebagainya. Mulai ada perubahan-perubahan dan katanya independensi Bank Indonesia tidak akan diganggu. Dalam arti bahwa yang ada adalah badan yang hanya untuk penyehatan sektor keuangan. Yang tadi Pak Didi katakan, bahwa sekarang pinjaman likuiditas, dulu adalah bantuan likuiditas, sekarang namanya pinjaman likuiditas itu mau diaktifkan. Nah, kalau udah pinjaman likuiditas diaktifkan, ya berarti kita kembali lagi kepada sebelum 98, yaitu mereka tinggal Bank Indonesia, tinggal ya siapa saja yang mau minta duluan. Dan itu tidak terkontrol sama sekali. Kasus BLBI lagi dong nanti ya. Ya, Kak Jadi banditnya sudah dijawab oleh Pak Antoni tadi, ya, orang-orang ya, dan yang mempropos di pemerintah untuk menggergaji BI, kemudian di bawah pemerintah. Aduh, kuotanya belum ini, kehabisan kuota Kak Didi. BLBI atau KI membutuhkan
kredit KLBI seperti dulu. Dulu bagaimana prakteknya? Prakteknya dulu mendapatkan kredit KLBI untuk 100.000 hektar kebun. Nah, diimplementasikan bunganya sangat rendah. Diimplementasikan 10.000 ya. 10.000 itu kalau RG keliling lari sekarang udah nggak kuat lagi, udah tua, nggak mungkin. Itu kalau ada menteri 10.000 hektar itu bawa Bisa. Tunggu di finish bisa. Bisa ya. Pakai Tunggu di jeep, finish saja. udah selesai. 90.000 sisanya itu ditabung kembali ke bank dengan selisih sehingga dia beternak uang di situ. Dan itu banditnya sekarang yang melakukan itu. Baik. Dengan argumen-argumen ilmiah ya yang hanya dipatahkan oleh RG nanti ya. Silakan dipatahkan ini Kak Rocky. Oke. Ini enak nih kalau diskusi dengan akademisi selalu ada teori yang bisa dimanfaatkan untuk mematahkan kerjaan bandit. Goyang patah-patah ini. Iya, tadi teori Mansur Olson yang dapat Nobel itu. Kan itu yang terjadi di BI sekarang tuh. Kan BI di dalam sistem pasar yang independen dianggap oleh investor sebagai individual player yang memakai rasionalitas ekonomi. Karena itu dia disebut independen. Nah sekarang rasionalitas dari Bank Indonesia itu diintervensi demi yang disebut oleh Olson collective action itu. Nah keadaan ini membuat orang nggak bisa lihat lagi kebijakan Bank Indonesia sebagai rasional. Akibatnya keputusan investor tidak akan lagi didasarkan pada analisis terhadap data harian Bank Indonesia, tapi dia mesti cari keterangan politik lain. Kemana? Ke bandit-bandit ini akhirnya kan. Jadi di situ jebakannya sebetulnya tuh, dengan segala macam excuse bahwa ini demi menyelamatkan ekonomi nasional, maka ada kebijakan baru Dewan Moneter. Dewan Moneter itu dewan bandit sebetulnya. Yang dia bukan bekerja sebagai dewan bandit, tapi dia memfasilitasi ekonomi banditisme ini. Ekonomi banditisme difasilitasi di situ. Karena di situ adalah perkoncoan politik sebetulnya. Nah ini hanya terjadi karena pemerintah mengalami dua krisis sekaligus. Satu adalah krisis COVID, dua adalah krisis ekonomi. Nah dua krisis ini bersama-sama jatuh dengan keadaan mutakhir kita, yaitu krisis legitimasi pemerintah. Nah ini sulitnya, sehingga kalau disebut bahwa ya confirm COVID-nya sekian, sebetulnya nggak begitu. Yang confirm adalah stupid, confirm stupid sebetulnya tuh. Kebijakannya yang dibuat pemerintah itu confirm stupid. COVID-nya negatif, stupidnya positif. Swab testnya ini gimana nih? Ada baru swab test baru. Iya, Kak Antoni, kalau seperti yang dikatakan Kak Antoni tadi ya, bahwa akan kembali seperti 98 ya, kemudian apakah ini akhirnya resesi kepanjangan dan kita akan kembali ke IMF lagi begitu? Potensi itu sangat besar, bukannya itu bahwa ini kita bilang itu tidak ada, potensi itu sangat besar sekali. Sekarang kita punya utang, seperti tadi pada ini katakan ya Pak Didi ya, bahwa kita itu harus ada 1.500 ya, itu hitungan saya 1.200 netnya Pak Didi. Tapi ini kan dengan utang harus kita refinancing itu ya yang satu tempo. Jadi 1.500. Nah, bayangkan 1.500 itu memang siapa yang mau beli? Mau tidak mau memang sebagian besar adalah Bank Indonesia ya yang untuk membantu COVID katanya. 1.500 kalau itu tidak ada yang beli, kalau tidak ada yang cukup, itu berarti kita punya defisit di dalam utang luar negeri itu akan tersedot. Jadi kita harus bayar ke luar negeri, berarti kita menemukan rupiah. Dan kalau rupiah kita tidak ada lagi, berarti kita harus minta bantuan. Ya, dolarnya ya, dolar akan keluar ya dengan defisit transaksi berjalan, dengan utang jatuh tempo. Nah, tinggal sekarang siapa asing yang masih mau membeli itu surat berharga. Kalau asing tidak ada yang mau membeli, yaitu kita minta bantuan bilateral tadi yang saya katakan, atau sedikit multilateral. World Bank sudah membantu dengan alasan dengan bikin program dan sebagainya, itu sudah $1 miliar. Ya kita ini adalah $2 miliar, hanya pinjaman program, dan ini salah satu yang paling besar. Tapi kalau itu tidak ada lagi dan tidak cukup, itu pasti kita akan minta bantuan karena apa? Karena
rupiah akan tergelincir ke 17.000 lagi seperti awal Maret, dan kalau itu kurang, itu akan menjadi 18.000 dan bahkan mungkin 20.000. Akhir Maret. Waktu akhir Maret yang lalu, itu rupiah sudah tembus 17.000. Itu hanya bisa dilakukan, diatasi dengan pinjaman yang pandemi bond tadi, dengan $3,5 miliar itu. Itu hanya bisa dilakukan itu. Kalau itu masih bisa. Dan ini skalanya makin lama makin besar. Yang saya bilang bahwa dosis daripada doping rupiah ini makin besar gitu. Dan khawatir ya nantinya akan menjadi overdosis. Jadi sangat besar kemungkinan itu, artinya chance-nya sangat besar, itu kita bisa tergelincir. Dan kalau tergelincir mau tidak mau itu adalah ya the last resort-nya ya bukan Bank Indonesia lagi tapi IMF gitu. Kalau untuk dolar ini. Kalau prediksi Kak Didi ya ini ya, seperti apa kita nanti ke depannya ini? Karena ini kan ekonomi kan bisa diprediksi mestinya ya, dilihat dari angka-angkanya nih. Kalau ini larinya akan kemana nih dengan kondisi seperti saat ini? Masih ini. Bisa angka-angka itu. Ya, yang jelas yang pinter itu adalah Kementerian Keuangan sama DPR. Dia memprediksikan angkanya itu tahun depan akan tumbuh berapa itu tahun depan? 4,5 sampai berapa Mas? Mas Antoni 4,5 sampai 5,5. Ya. Ini kan Pak Rahma, ini kan ya, angka DPR bersama Kementerian Keuangan ya. Ini angka tidak bertanggung jawab dan ngawur. Jadi sekarang ya lembaga-lembaga formal itu dengan akal juga itu. Jadi, 5, oke. Resmi angka diketok di parlemen, disahkan bersama Menteri Keuangan Republik of Indonesia. Jadi saya itu nggak bisa ngomong deh gimana kok bisa. Jadi ini kayak main-main begitu. Jadi negeri ini dibikin seperti main-main. Seperti tidak ada ahli ekonomi yang benar untuk. Jadi ini angka politik yang hilang akal ya, istilah RI kan hilang akal. Jadi saya nggak bisa jawab tuh, tahun depan bagaimana. Tapi paling penting menurut saya Mbak Rahma ya, itu golongan miskin itu harus diayomi ya. Itu dengan bantuan langsung dan seterusnya. BPJS harus berjalan. Itu tidak memerlukan APBN yang besar sampai 2.700 triliun ya. Kemudian mahasiswa belajar itu harus terjamin ya. Karena itu saya dukung jaminan untuk pulsa itu ya, yang mampir ke Mbak Rahma juga, itu yang gratis boleh juga terus dijalankan ya. Dan itu kira-kira hal-hal yang basic itu harus dilakukan ya ke depan. Itu saya kira. Kak Rocky, tadi Kak Didi udah sempat menyinggung ya, agar ya masyarakat bawah diperhatikan. Tapi ini jangan mengkritik Jokowi sendiri terus, karena Jokowi sebenarnya sudah berusaha. Baru-baru ini bahkan sudah lebih fokus meningkatkan ketahanan pangan kita. Begitu tadi sudah disinggung ya, memerintahkan Prabowo untuk menanam singkong dengan program food estate ya, atau lumbung pangan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ya setidaknya melakukan sesuatu lah, jangan terus dikritik terus. Prabowo temannya RG itu. Iya, gimana? Jadi anak singkong dong sekarang. Ya bagus saja kan, portofolionya kan harusnya dipindahin aja bahwa Pak Prabowo itu tukeran jadi Menteri Pertanian, kan itu soalnya itu. Ya saya dukung aja, apalagi kalau ada lembaga riset yang bisa menerangkan pada publik bahwa tepung singkong itu lebih mungkin untuk dijadikan bahan pembuat martabak, kan itu sebetulnya yang orang tunggu tuh. Jadi itu lebih masuk akal. Loh ini dukungan justru. Apalagi tapi kalau menurut sekarang kita bicara prediksi lagi, ini bukan ekonomi kalau Kak Rocky ini prediksi semuanya. Kedepannya seperti apa kita ini? Kalau kita bikin prediksi, artinya kita biarkan semua variabel akademis dihitung secara metodologis, bukan dihitung secara ideologis. Jadi kita memprediksi bahwa kalau keadaan semacam ini, seluruh
rumus sosiologi digabung dengan apa namanya tadi itu statistik ekonomi, seharusnya krisis itu tidak bisa lagi dicegah dengan partial economic policy itu yang berubah-ubah. Bayangkan misalnya tadi saya baru baca di media bahwa Presiden Jokowi mengeluarkan lagi satu ide, yaitu di beberapa wilayah seharusnya dilakukan yang dia sebut pembatasan sosial berskala mini, PSBM itu. Entah apa lagi tuh. Jadi semakin ide itu muncul, ya mungkin disebut berskala mini karena disesuaikan dengan volume otak yang mini gitu. Kan soal-soal beginian yang loh, ini akhirnya kita mau hitung sebetulnya dalam upaya menyelamatkan bangsa ini, yaitu keterangan-keterangan yang masuk akal supaya semuanya bisa dimasukkan dalam modeling, agar supaya feedbacknya nggak noise. Kan ini yang terjadi kan noise semua feedback dari keterangan pemerintah kan. Jadi there is no voice, noise yang ada di mana-mana. Ada buku apa yang dulu diterbitkan oleh LP3 Voice, Noise and Public Policy apa-apa. Ini kebanyakan noise-nya itu. Karena tadi banditisme itu memperalat keadaan COVID ini untuk quick yield, mengambil gain secepat-cepatnya. Jadi kalau di ujungnya ditanyakan apa yang mesti dilakukan, ya sera-sera. Karena ilmu kita tidak mampu untuk mendeteksi arogansi dari kekuasaan yang ingin mengendalikan public policy dengan mengabaikan seluruh scientific approach dari para pakar. Saya kira itu bahayanya itu, Rahma. Iya. Sekarang saya ke Kak Antoni ya, yang menjadi oke lah sudah itu, tapi yang tetap publik ini merasa perlu diperhatikan dong pastinya, dan yang utama adalah ketahanan pangan tadi Kak Antoni, dan Jokowi sudah mengambil langkah-langkah khusus tentang ini dengan food estate tadi. Nah ini menurut Kak Antoni langkah itu sudah tepat atau bagaimana? Begini, sebelum ke sana tadi saya mau sedikit mengelaborasi apa yang diitukan oleh Pak Didi ya, bahwa kok tahun depan bisa bertumbuh 4,5 sampai 5,5%. Begini, karena prediksi pemerintah adalah 1 tahun ini akan turun minus 1%, ya, antara 0,1% sampai 1,7%, anggap 2% lah, itu prediksi pemerintah. Artinya bahwa kalau kita tahun lalu 100, sekarang dianggap 98, ya kan? Kalau turun 2% itu menjadi 98. Artinya 98 akan naik lagi menjadi 5%, 4,5 sampai 5,5, anggap aja tengahnya 5%. Artinya itu akan menjadi sekitar 103. Artinya pemerintah mengatakan ekonomi kita tahun depan itu akan lebih besar dari tahun 2019. Yang mana adalah ini pemerintah harus berpikir apakah angka itu tepat atau tidak. Tadi kan Pak Didi mengatakan bahwa ini ya aduh nggak tahu dari mana gitu ya. Karena apa? Kalau seandainya 100 lalu tahun ini turun 10% menjadi 90, naik dia 5% menjadi 95, tetap di bawah 100 dan itu masih masuk akal. Jadi kalau pemerintah bilang tahun ini kita turun 10%, tahun depan naik 5%, jadi angka kita masih di 95 ya, 96. Itu masih di bawah 100 tadi gitu. Tapi ini dia mau bermimpi mengatakan tahun depan itu angkanya sudah lebih bagus dari tahun 2019. Padahal kuartal 2 kemarin angka kita itu sudah mundur 2 tahun, sudah lebih rendah dari kuartal 2 2018. Kuartal 3 ini akan lebih rendah lagi dari misalnya kuartal 1. Ini kita udah mundur 2 tahun gitu kan. Jadi artinya ya ini janganlah, ini kan enak saja kalau bicara sama orang yang tidak ada data, kemudian bicaranya begitu aja kepada yang orang rakyat lah. Tetapi kalau ini kita bawakan, maka kita bisa bilang bahwa ini adalah nggak benar ini data. Jadi janganlah membawa data-data yang hanya sebagai pemicu harapan saja gitu. Ini saya rasa kredibilitas dari pemerintah ini akan hilang. Karena kita sudah tahu setiap estimasi, proyeksi pertumbuhan pemerintah 5 tahun ini tidak pernah terjadi, tidak pernah mendekati pun tidak gitu kan. Dari 7% ternyata 5%, ya. Itu dalam keadaan normal aja 5% aja susah gitu. Gimana nanti dalam keadaan susah gitu, mau masih 5% lagi, 5,5%.
Itu pertama, yang tadi yang angka dari tadi. Jadi Pak Rama, Yang kesimpulannya kedua adalah terus terus. Ayo kesimpulan, Di. Nggak, Pak Antoni dulu, diselesaikan dulu. yang kedua adalah mengenai pangan. Begini, COVID ini ternyata kita itu kalau kita bicara pangan itu adalah food security dan ada food self sufficiency. Jadi ada ketahanan pangan dan ada kedaulatan pangan. Kalau kita lihat food security atau ketahanan pangan itu tidak perlu 100% kita produksi. Artinya kita kalau 80%, 90% tergantung dari kita punya vital, kita punya kemampuan produksi, 10% import itu dianggap sebagai ketahanan pangan yang sudah cukup bagus. Tetapi begitu pandemi, Vietnam nomor 3 dunia, eksportir nomor 3 dunia untuk beras, dan India itu mengatakan bahwa mereka stop ekspor dulu. Thailand yang mengatakan, oke, saya masih Thailand boleh ekspor, tapi harganya langsung lonjak 20%. Ya, jadi kita lihat kalau negara ini, kalau dari asing tidak bisa ekspor lagi ke Indonesia, ini kita pada saat itu ada kekhawatiran pandemi menggagalkan panen, ya menjadi panen gagal dan sebagainya, itu kita akan kekurangan pangan. Itu sudah banyak prediksi dari ahli pangan bahwa ini kita bisa ada kegagalan pangan. Dan pada saat itu ya saya tidak tahu apakah bahwa Pak Jokowi yang meminta Pak Prabowo atau Pak Prabowo yang volunteer mengatakan kami akan melakukan itu. Nah, ini berbeda kan gitu kan? Karena kan Bapak Tani dulu kan, kampanyenya Bapak Tani. Ya, jadi kalau saya lihat adalah kemungkinan adalah ini karena apa? Karena yang kita amati bahwa Kementerian Pertahanan itu bukan untuk ketahanan pangan, tetapi dia untuk cadangan strategis bahwa Indonesia tidak boleh kekurangan pangan. Nah, apa yang dimaksud dengan pangan strategis? Pangan strategis adalah beras, jagung, dan singkong sebagai substitusi beras. Jagung itu sangat penting sekali karena itu menjadi bahan pokok untuk ternak, untuk telur dan ayam sebagai bahan yang sangat vital bagi Indonesia karena itu dikonsumsi oleh seluruh masyarakat dan khususnya juga masyarakat bagian kalangan berpendapatan bawah, berpendapatan rendah. Karena daging adalah unsur protein dan telur adalah unsur protein yang paling penting karena mereka tidak terjangkau untuk membeli daging sapi dan yang lainnya. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu itu dan saya ragu apakah memang Pak Prabowo diperintahkan, ya, atau saya merasa bahwa ini harusnya Pak Prabowo merebut itu supaya ya cadangan pangan ini benar-benar bisa terpenuhi. Gitu. Oke, saya silakan ini Kak Didi. Ya, jadi soal pangan itu menurut saya kekhawatiran ada dan mungkin dibahas secara khusus ya menurut saya. Dan topik kita sekarang resesi itu kesimpulannya resesi akal sehat lah ngikuti Om RG. Ini hasil ini LPDS. Waduh. Ini subversi hasil dari konten analisis. Ya, isinya noise semua itu. noise dan ngebas. No voice. Ya, buset. Konten analisis di dalam riset kecil LPDS bahwa memang disorientasi bulan di dalam web, di dalam news, di dalam berita seperti ini kira-kira. Ya. Jadi menurut saya Putus-putus ini. Tapi kalau ini ke Kak Didi, tadi kan dikatakan yang berbocor gara-gara pandemi. Tadi kata Kak Antoni dari 2 tahun sebelumnya ya, sudah sebenarnya. Bukan, 2 tahun sebelumnya itu angkanya adalah lebih rendah dari 2 tahun sebelumnya yang sekarang ini. Jadi begini, sebelum krisis itu pun empot-empotan ya,
ada kira-kira di RPJM itu di undang-undang target dari presiden di periode 1 itu kira-kira 14 atau 15, tidak ada satupun yang tercapai dari target itu, tidak ada kecuali satu, yaitu nilai tukar dan inflasi. Itu pun tugas BI. Nah, BI yang bisa menjalankan menjalankan ya, itu di doping terus, Pak. Kenapa? Didoping terus. Doping terus itu. Ya itu doping terus Pak dengan utang luar negeri, Pak. Itu doping juga. Ya doping, kalau tidak doping ya malah gagal semuanya ya. Gitu ya. Doping kan nggak ketahuan ya, yang tahu Mas Antoni itu. Begitu ya. Mulia Ibu Rahma Sarita. Ya, Kak Didi, masih nyambung Kak Didi? Kok freeze enggak ya? Ya, Kak Didi, apa yang harus dilakukan publik lagi-lagi ini? Karena kan biasanya kalau resesi orang kan selalu disarankan agar berhemat, begitu kan? Hemat, jangan boros. Tapi kalau kita berhemat, bukannya tambah krisis? Karena kan konsumsi turun. Enggak begitu. Kita mau enggak begitu ya. Situasi seperti sekarang, kalau perusahaan dalam keadaan krisis tidak hemat, ya bangkrut. Itu dalam keadaan krisis ini menata ya seperti hukum alam lah ya. Coba tanaman pada waktu musim kemarau, kalau dia tidak hemat, keluarkan seluruh energinya, berbuah, kemudian berdaun, semuanya dikeluarin langsung bangkrut. Tapi kalau dia dalam situasi kering, dia berhemat, nanti pada saatnya dia keluarkan lagi, maka dia akan survive. Karena itu tanaman bisa survive 50 tahun. Jadi ngikutin irama itu, jangan kebalik-balik. Ya enggak? Memang expenditure itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi tidak begitu. Dalam keadaan krisis itu tetap harus ada iramanya. Iramanya irama slow. Nah, pelan-pelan mengeluarkan ketika sudah situasi memungkinkan dan demand ada ya. Orang-orang kaya seperti Mas RG sama Pak Antoni membeli gitu. Ini luar biasa nih diskusinya ya. Jadi Kak Rocky, kita suruh lihat pohon saja ya, kan meranggas begitu ya. Kalau kita lihat Tuhan selalu menggantikan tiap pucuk daun yang merangkas pasti tumbuh lagi kan. Nah ini seperti itu nanti ke ekonomi kita begitu Kak Rocky. Siklus lah. Iya, memang begitu mestinya kan kita diminta untuk tanam akal sebetulnya, tapi Jokowi kan milih tanam beton. Jadi begitu betonnya kan nggak bisa menghasilkan buah. Jadi yang dia lakukan itu yang sering kita kritik, dia memilih membangun jalan tol, bukan membangun jalan keciran. Nah, itu juga yang terjadi dalam soal singkong. Singkong itu, apa pentingnya nanam singkong itu, apalagi pakai estate. Mau dibuat cadangan, kalau cadangan setiap orang bisa nanam singkong. Dan itu mudah sekali kan, tanam aja nggak pakai pupuk aja dia tumbuh. Jadi memang orang curiga ada bisnis di balik itu tuh, bukan untuk food resilience, tapi itu ada soal bisnis. Jadi saya kira permainan semacam itu yang makin lama makin menurunkan legitimasi dan rakyat betul-betul kehilangan akses terhadap akal sehat. Nah itu bahayanya tuh, kalau akal sehatnya udah punah, ya udah itu tinggal tunggu pohon itu meranggas dan sekaligus disambar petir nanti itu ya. Itu juga hukum alam. Kalau udah meranggas disambar petir. Mudah-mudahan pohonnya tidak tumbuh di Monas. Tapi bener juga ya nih Kak Antoni ya. Kita dibilang sebenarnya singkong itu kan memang gampang ditanam ya. Dan yang paling memprihatinkan lagi, banyak yang mengeluh juga loh, kenapa tanam singkong? Kita aja nanam singkong harga jualnya murah sekali begitu. Kadang kalau udah musim panen nggak sampai 1.000 sekilo. Begitu kan? Nah, ya ada permainan atau gimana kalau menurut Kak Antoni ini seperti apa? Kedua, kita ini beras dan singkong itu juga kita masih import juga. Jadi masih banyak, masih kekurangan. Terus kedua adalah bahwa kita untuk bahan, untuk bakmi gitu ya, untuk mie, itu kan kita kebanyakan semua pakai gandum kan? Pakai bahan tepung, gandum gitu. Kalau itu bisa substitusi dengan bahan seperti singkong itu tapioka cassava ya, tapioka itu akan mungkin bisa membuat kita punya import itu berkurang gitu. Dan ini yang dibilang mengenai food self-sufficiency-nya. Jadi itu ada dua, beras dan bakmi gitu ya. Mie itu ya dianggap substitusinya ya dengan bahan singkong tadi. Jadi dianggap itu singkong itu karena nggak ada glutennya, maka singkong nggak bisa
punya elastisitas seperti mie. Jadi mie-nya itu jadi kayak kerupuk nantinya kalau pakai bahan singkong. Tapioka. Tapi kalau ini Kak Antoni, tetap disarankan kita jadi tetap berhemat begitu ya, meskipun impact-nya konsumsi turun begitu. Begini, kita harus membedakan dua hal. Kalau kita bilang di dalam resesi, di mana-mana orang juga harus menghitung kemampuan mereka. Kalau mereka itu rakyat ya, masyarakat. Kalau masyarakat begitu kehilangan pekerjaan, apa yang harus dilakukan? Kan nggak bisa, harus berhemat semuanya. Dan yang masih ada pekerjaan pun mereka akan berhemat. Mereka siapa tahu bahwa bulan depan mereka akan di PHK juga gitu. Jadi itu semuanya kan kita harus perhitungkan untuk kepentingan kita semua. Kalau di zaman sebelum-sebelumnya ya mengenai mazhab ekonomi itu resesi ya dibiarkan sampai kita bilang kalau business cycle teori ya, ada business cycle sampai dia benar-benar di bawah. Begitu di bawah, otomatis ekonomi akan naik sendiri. Tetapi kemudian kan ada mazhab yang lainnya lalu mengatakan pemerintah harus intervensi, yaitu dengan stimulus. Dan semuanya kita sudah lihat tahun 2007, kenapa di Amerika cepat? Karena stimulusnya berjalan, stimulusnya kebijakan stimulus fiskal dan stimulus moneter. Nah, kita dua-duanya stimulus fiskal kita dalam pandemi ini harus dibantukan kepada masyarakat yang terdampak COVID, pendapatannya turun. Itu yang harus diberikan. Dan di mana-mana di luar negeri negara Karena sudah ada stimulus itu 600.000, apa kan sudah ada stimulus? Mana cukup itu 600.000 untuk sebagian orang saja yang katanya tercatat di mana BPJS ya, kemudian cuma 5 juta, sorry jam sostek ya atau gimana, 5 juta begitu, itu bagaimana dengan mereka yang pendapatannya, misalkan petani, apa petani juga ada di situ, tercatat, Formal, kan belum tentu gitu. Jadi yang informal itu tidak, kalau di luar negeri itu semua dapat, tidak peduli dengan bahwa dia itu berapa, yang penting pendapatannya tercatat sekian gitu. Jadi akan panjang lebar stimulus moneter. Jadi di kita sini ini tidak berjalan gitu. Jadi ekonomi kita ini macam gitu. Ya, ini Kak Didi masih di situ Kak? Mungkin lagi. Halo, masih Kak Didi? Gak kelihatan gambarnya? Siap. Oh, sembunyi. Kok sembunyi? Sembunyi di balik pohon meranggas. Buka dong kameranya. Silakan aja. Ya, ini mungkin yang terakhir sekaligus closing statement. Silakan ini, Kak Didi. Jadi kembali lagi ke topik resesi tadi ya, itu keniscayaan dan kalau kita aware terhadap resesi itu, kita bisa meminimalisir dampak negatifnya. Yang harus dijaga itu kebutuhan rakyat ya, pangan, kesehatan itu sangat mendasar, termasuk pendidikan ya, dan juga memaksimalkan sektor-sektor yang potensial tumbuh. Contohnya sektor IT. Saya lihat di teman-teman yang ada di sektor IT itu perusahaannya tumbuh 400-500%. Itu corporate ya. Industrinya itu tumbuh tidak terlalu tinggi itu karena menterinya tidak melihat peluang, mestinya harus lebih tinggi ya. Nah, yang paling penting menurut saya ya, metafora ember bocor itu harus dipahami ya. Tidak boleh hilang akal. Itu dulu harus dibereskan ya. Dan saya kira pilkada ini nggak bisa main-main. Boleh melakukan pilkada seperti Liga Eropa. Liga itu ada tetapi tidak ada penontonnya. Atau Itu pesan saya. Terima kasih. Atau ya silakan ini Kak Rocky. closing statement. Iya, orang nunggu stimulus, tapi pemerintah itu pelit ngasih stimulus karena mencurigai rakyat. Nih, tadi saya dengar di radio, ada anak SMA, dia protes. Karena dia dapat kuota dari pemerintah 5 GB aja. Kenapa cuma 5 GB? Karena pemerintah takut nanti kuota berlebih dipakai buat buka situs porno di YouTube gitu. Padahal si anak ini betul-betul ingin belajar. Nah 5 GB itu 1 jam buka situs LP3S sudah habis itu kan. Jadi pemerintah justru mencurigai anak yang mau belajar. Ini contoh kecil aja, stimulus yang tidak lega diberikan. Kalau mencurigai motif anak SMA buat pakai data itu kuota buat situs-situs yang nggak benar, ya jangan kasih sama sekali kan.
Jadi inilah soalnya. Jadi betul-betul banyak yang bocor tuh, otak negara juga bocor, otak kekuasaan bocor, dan mesti ditempel betul-betul dengan argumen baru, yaitu a new kind of leadership. Sebenarnya tidak sulit untuk memahami metafora ember bocor itu ya, Kak Rocky. Apakah menurut Kak Rocky ini menjadi sulit karena ada dua tadi tuh, politis dan ekonomi, jadi kesannya tidak paham? Ya karena itu kan tetap pemerintah kan mesti ambil keputusan, tetapi keputusannya selalu pertimbangannya adalah pertama-tama pertimbangan lingkaran dekatnya, lingkaran oligarki, bahkan sekarang lingkaran yang paling kecil yaitu lingkaran martabak, itu mesti dipertimbangkan benar-benar. Menunda pilkada artinya berbahaya karena nanti ada yang balik jadi tukang martabak misalnya, itu kan. Jadi soal-soal begituan yang harus betul-betul, ya kalau kita beri semacam nasihat pada pemerintah itu percuma, nggak ada gunanya. Maka ya udah, ya diem aja, diem juga nanti tadi dia akan pantul balik resesinya, tapi bersamaan dengan kalau dia mantul baliknya terlalu kencang, itu pohonnya itu langsung roboh juga tuh, pohon kekuasaan itu. Baik, silakan terakhir ini Kak Antoni. Harusnya pemerintah ini harus berperilaku profesional. Kalau kita lihat di bulan Maret itu PM Inggris Boris Johnson itu sudah mengatakan bahwa kita kemungkinan besar masuk resesi, sehingga Anda harus hati-hati semua warga negara dengan keuangan Anda. Jadi itu sudah diberitahukan gitu ya. Mereka bilang bahwa melihat itu mereka per bulan, dan bulan depannya lagi itu diulang lagi gitu, karena mereka ada data bulanan. Jadi pemerintah harus profesional, harus mengakui apa adanya supaya rakyat itu bisa melakukan Kebagian kota itu. Nah, jangan kita ini pencitraan saja, seolah-olah kita ini mau masuk yang paling hebat, Indonesia tidak resesi gitu. Ini kan yang mau dicapai gitu, yang dimana tidak akan ada gunanya gitu. Jadi harus akui, data bicara, mereka ada data, mereka megang data, itu harus diakui, dan bagaimana membantu benar-benar masyarakat yang tertimpa dengan musibah ini, yang paling tertimpa dengan musibah ini, itu yang harus didahulukan. Jadi pandemi adalah memang seperti kita lihat ya, bahwa di Bali itu mencoba untuk membuka lagi turis dari lokal, tapi apa yang kita lihat di Bali ya, itu banyak yang kremasi itu sudah melewati batas kapasitas. Jadi bagaimana kalau ini nanti Desember ya, pilkada tetap jalan, lalu COVID-nya naik, itu akan semakin memperpanjang kita punya masalah ekonomi kita, karena tidak mungkin kita bisa mendatangkan turis lagi, dan kita mungkin bukan di ban di 68 negara, mungkin nanti di 132 negara ya. Jadi itu bisa makin menyulitkan kita punya ekonomi gitu, dan import ekspor juga akan itu. Kita sudah tahu ekspor ikan kita sudah di ban di China karena ada patogen dari itu di dalam ekspor di ikan itu. Nah, seperti hal-hal begini ini semuanya adalah melakukan proteksi. Apakah mereka benar, kita tidak tahu gitu. Tapi ini yang harus kita hadapi. Jadi pemerintah harus benar-benar profesional dan mengakui apa adanya, dan warning kepada masyarakat apa yang akan terjadi, sehingga masyarakat bisa bersiap-siap. Saya rasa itu yang paling penting. Ya, terima kasih nih Kak Antoni, Kak Riki, juga Kak Didi ya. Meskipun ini narsumnya semua tampaknya mengkritisi pemerintah, tapi mudah-mudahan ini dianggap sebagai masukan ya, bukan sekedar mengkritik. Mudah-mudahan ini dianggap sebagai warning juga, dan mudah-mudahan didengar ya oleh pemerintah maupun publik juga begitu. Baik, sekali lagi terima kasih. Semoga ini ada bermanfaat. Jangan lupa nih yang nonton, jangan lupa subscribe dan juga komen ya. Komennya saya baca semuanya. Ya, saya Rahma Sarita. Selamat berjumpa di Realita TV atau di Sarinya Berita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.